Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, pagi yang cerah ya, melanjutkan obrolan kita kemarin tentang sebuah tajuk yang itu direquest oleh saudara kita ya. Aku kasih tajuk kemarin apa? Gus Betik juga mengucapkan Shalom Aleichem ya. Kemarin di introduction seri pertama, sebuah inti yang semoga sudah dipahami. Al-Quran mengatakan bahwa setiap kita itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu sesuatu apapun. Ya, nah, jadi mari kita biasakan semampu kita tentunya ya. Semampu kita menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad itu acuan kita ya. Acuan kita, idol ya, prototype yang meskipun kita tidak akan pernah mampulah menyamai beliau ya. Al-Quran itu omongan beliau ya, maka kita pun sebagai pengikutnya berusaha semaksimal mungkin Al-Quran itu menjadi omongan kita juga ya. Ya tapi kalau yang senang musik mau ngomongin musik boleh, aku juga begitu kok ya. Senang politik, ekonomi, sosial, olahraga, budaya boleh. Tetapi jangan lupa bahwa Al-Quran itu sebagai omongan kita itu menjadi sebuah kewajiban ya. Seperti yang telah disampaikan bahwa diantaranya orang yang baik itu yang mengajarkan dan yang belajar Al-Quran. Jadi sama baiknya, yang mengajarkan baik, yang diajarkan, yang belajar juga baik ya. Ketika Al-Quran itu menjadi sebuah objek pembelajaran ya, kan dari belajar itu sehingga kita menjadi tahu ya. Oke, dari situ sudah tidak terbantahkan lagi ya, apa yang dikatakan Al-Quran bahwa setiap kita terlahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Itu bukti bahwa Al-Quran itu benar. Basic pengetahuannya itu di sana, kebenaran itu loh. Nah, sekarang kalau nggak percaya ya silakan saja dibantah itu. Ya, silakan saja kalau mau bantah itu pernyataan Al-Quran. Ya, apakah ada yang begitu lahir terus ngerti apa-apa? Kan nggak ada. Oke, ketika kita berdiskusi tentang bahasa, tentunya bahasa juga menjadi bagian pengetahuan kan. Dan anak lahir itu nggak ngerti bahasa ya. Ngertinya dari ibunya, bapaknya, dari orang tuanya, orang tua ke orang tua, ditarik ke Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam tahu bahasa dari mana? Dari Allah. Itulah yang disebut bahasa firman. Kemudian dari bahasa firman itulah setiap kita mengambil dengan menambahi dan mengurangi ya. Nanti berkembang sesuai dengan budayanya masing-masing sehingga bahasa ini beragam. Pernah nggak kalian memikirkan ya, seandainya para nabi itu ngopi bareng gitu loh ya. Dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu ngopi bareng, mereka duduk gitu. Kira-kira mereka kesulitan nggak berkomunikasi? Ya, ngopi bareng gitu. Kan mereka juga kan manusia seperti kita ya. Para nabi itu ngopi bareng gitu. Kira-kira mereka kesulitan enggak berkomunikasi? Tentunya tidak, karena mereka sudah diwarisi bahasa firman, satu bahasa yang sama. Artinya apa? Fungsi bahasa itu salah satunya adalah alat pemersatu. Gitu loh. Makanya Sumpah Pemuda itu salah satunya satu bahasa Indonesia. Ya, catat dalam otakmu. Salah satu fungsi bahasa itu adalah sebagai instrumen. Instrumen itu alat
pemersatu. Contohnya ya Sumpah Pemuda itu 28 Oktober itu, ya. Bahasa itu menjadi salah satunya di antara yang ketiga itu. Satu bahasa Indonesia. Ya. Jadi bahasa itu alat pemersatu. Ini yang kadang-kadang orang nggak tahu. Ya. Berikutnya, bahasa itu sebetulnya untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Karena Allah itu maha tahu. Kalau kita tidak maha tahu, jadi bahasa apapun yang kau pakai, Gusti Allah ingkang Maha Agung itu mesti tahu. Kalau hubungannya itu hubungan secara personality kamu dengan Allah, itu kamu pakai bahasa apapun, mau bahasa dari ujung barat sampai ujung timur, Allah itu tahu karena Dia maha tahu. Lalu kenapa kita perlu bahasa persatuan? Karena kita ini nanti menjadi makhluk budaya, artinya ada perbedaan-perbedaan di antara kita. Salah satu yang mengikat supaya kita bersatu dari yang berbeda-berbeda itu bahasa, itulah alat pemersatunya. Ya, ini nggak salah sudah aku pernah sampaikan, aku singgung meskipun sedikit itu beberapa tahun lalu ya, di video yang lalu. Ngopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian bahasa-bahasa itu berubah menjadi sesuatu yang sepertinya berbeda, tapi kalau ditarik ujungnya ya enggak juga lah ya. Karena perubahan-perubahan bahasa itu karena ya itu tadi budaya tadi. Aku kasih contoh, kalian pernah ke daerah Matraman, ya, di Jakarta sana. Itu Matraman itu berasal dari kata Mataraman. Itu bahasa Jawa. Kalau dia mau menisbahkan itu man, pakai man. Mataraman berarti tentang apa itu dinisbahkan. Kalau itu tempat ya tempat, kalau itu makanan ya makanan, kalau itu pakaian ya pakaian. Kebetulan yang di Jakarta itu tempat, berarti tempat itu dinisbahkan dengan Mataram. Dulu kan ada kerajaan Mataram tuh ya. Ketika dia mau menyerang Belanda, masuk serdadunya ke Batavia ya, belum Jakarta saat itu. Dan akhirnya kalah itu pasukan serdadu dari Mataram. Dan kalau kita lihat sejarah, kenapa kalah? Karena terjadi adanya pengkhianatan, bajingan. Jadi bajingan, maling-maling duit rakyat itu sejak dulu sudah ada. Jadi amunisi yang sudah namanya perang kan perlu amunisi, makan contohnya ya, transportasi itu sudah dipenuhi oleh sang raja, tapi dana perang itu dikorupsi sama bawahannya gitulah ya, sehingga pasukannya ketika tempur melawan Belanda kalah, sampai-sampai nggak bisa pulang ke Mataram. Akhirnya mereka menempati satu tempat di Jakarta itu, disebut dialek Jawa itu menyebutnya Mataraman, gitu loh ya. Jadi begitu, Mataraman, ada mannya. Masuk ke dalam dialek Betawi menjadi Matraman. Itu bahasa begitu, Matraman ya. Jadi Matraman. Kenapa? Karena serdadu-serdadu, tentara-tentara Mataram itu sudah kehabisan bekal karena bekalnya dikhianati oleh pasukannya sendiri ya, dikorup ya, dicuri, dicolong, dimaling. Jadi kalau ada sekarang maling duit rakyat itu dulu juga sudah ada ya. Akhirnya nggak bisa pulang ke Mataram, udah menetap di situ. Gitu ya. Makanya kalau kita naik bis kota ya. Kalau zamanku dulu bis kota masih Rp50, nggak tahu sekarang berapa di Jakarta bis kota. Tapi masih ada sepertinya Jakarta ya, bis kota ya. Mesti itu Matraman. Nah, itu ya gayanya kenet dari saudara-saudara kita dari Batak kan gitu.
Garogol, garogol, nggak bisa bilang gerogol, nggak bisa. Garogol, ya itu dialeknya Batak begitu. Dan Batak itu kita lihat menguasai dunia transportasi. Kalau kita berjalan di sepanjang lintas Sumatera ya, kalau kita masuk dari sebetulnya nggak Sumatera, Jawa juga begitu, tapi paling dominasi Sumatera. Kita masuk lintas darat dari setelah Nyebang Merak ke Bakauni ya. Terus kita masuk ke Provinsi Lampung, naik terus nanti sampai ke utara sana. Itu jalanannya itu dikuasai oleh saudara-saudara kita dari tanah Batak. Itu tembel ban kanan kiri itu sepanjang perjalanan bisa dipastikan saudara-saudara kita dari tanah Batak. Ya. Maka jangan sekali-sekali berusaha untuk merebut lahan bisnis itu. Itu melanggar kode etik. Begitu juga kernet-kernet kalau di Jakarta itu banyak dari saudara-saudara kita dari tanah Batak ya. Makanya nggak bisa ngomong grogol, nggak bisa. Garogol, garogol gitu. Matraman, matraman. Ya, gitu ya. Ya bahasa seperti itu ya. Jadi asik ya, dunia lalu lintas transportasi itu sudah, itu lahannya saudara kita dari Batak itu kita sepertinya sudah tahu sama tahu. Nggak mungkin Madura masuk ke sana. Karena Madura nanti lahan bisnisnya itu besi bekas, ya besi tua. Nanti ya, ada lagi masalah perikanan, ada lagi gitu ya, ikan asin siapa yang menguasai. Jadi sebetulnya kehidupan berbangsa kita indah ya, sudah tahu. Jadi nggak mungkin saling merebut lahan bisnis, ada kode etik lah gitu. Oke, berikutnya kalian pernah berpikir bahwa khatulistiwa itu bahasa apa? Itu adalah dari bahasa Arabian, dari khat dan istiwa. Masuk ke dalam kita khatulistiwa, lintas khatulistiwa, pas di atas. Baca surat tentang Allah beristiwa di atas aras. Jadi istiwa itu pas atas, khat istiwa. Masuk dalam lidah kita menjadi khatulistiwa. Ini kalau anak-anak kita ini seperti Gra itu nggak diceritain begini, nggak ngerti. Bahwa bahasa kita itu juga banyak mengambil serapan dari bahasa Arabium. Gitu loh. Ya. Aku sudah ada rencana mau berdiskusi tentang pendidikan di Indonesia oleh salah satu kepala sekolah, tapi nggak tahu kapan. Rencana nanti Sabtu depan, nanti kalau misalkan jadi nanti aku bagikan untuk kalian ya. Pendidikan-pendidikan seperti itu banyak anak-anak kita yang nggak tahu. Akhirnya apa? Kearifan lokal itu menjadi hilang. Itu tentang bahasa. Aku itu banyak berteman dan banyak juga salah satu temanku itu adalah penggiat-penggiat torikoh, ya, penggiat torikoh. Di negeri kita itu ada salah satu torikoh yang cukup terkenal. Kalau ada noise dimaklumi, permaisuri lagi goreng ikan asin. Ya, ini jaraknya tidak begitu jauh dari dapur ya. Jadi mohon dimaklumi ya. Inilah asiknya studio ya. Studio lintas batas. Mau ke dapur, mau ke sini deket gitu. Ya dimaklumi saja ya, adanya begini. Nanti kalau ada rezeki kita bikin studio yang bagus. Apa tadi? Aku cerita apa tadi? Torikoh ya, torikoh. Salah satu sahabatku Pak Bagio, beliaunya baru saja meninggal tahun lalu. Semoga Allah menempatkannya pada kedamaian tidur panjangnya ya. Aku pernah diajak untuk ikut torikoh dan aku tidak mau. Aku bilang janganlah, mending aku belajar ke panjenengan saja. Kenapa begitu? Kan torikoh itu top down. Pengajaran dari mursyid itu ke bawah, nggak ada dialog. Lah aku kan orangnya nggak bisa di model begitu kan. Aku harus terjadi dialog dulu gitu loh ya. Nah, dalam toriko bagaimana seorang murid akan berdialog dengan mursyid kan ya enggak. Itu sepertinya tabu gitu ya. Jadi aku enggak lah. Mending aku belajar ke jenengan aja, aku bilang begitu. Nah, ini cerita almarhum Pak Bagio itu ya. Jadi jangan tanya awak muruh dewe ta. Kamu tahu sendiri tak? Makanya aku jawab tidak. Ini cerita dari beliau. Torikoh beliau yang ikuti itu torikoh yang pusatnya di Indonesia. Salah satu torikoh berpusat di Indonesia. Ya. Dan nama torikohnya itu ada kesamaan dengan nama dari salah satu sahabat dan kemudian menjadi mertua Kanjeng Nabi juga. Ya.
dengan angka kebesarannya angka 10 ya. Pusatnya di daerah Jombang sana. Kami waktu itu diskusi itu di Sumatera karena Pak Bagio itu Sumatera, tapi di Sumatera cukup bagus berkembang thoriqoh ini dan banyak pengikutnya. Ada salah satu peneliti itu dari Perancis ya, untuk meneliti thoriqoh ini karena ini basicnya di Indonesia, nggak seperti thoriqoh lain itu made in luar negeri ya. Makanya kalau kalian sholat khususnya di tanah Jawa, setelah sholat itu mesti ada yang berdoa bla 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 terus Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu menjadi budaya. Sebetulnya yang mengucapkan atau yang mendoakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu seharusnya mereka yang masih mengikuti thoriqoh Qadiriyah Naqsabandiyah ya. Nggak tahu apakah nanti berikutnya thoriqoh itu terpecah menjadi ada thoriqoh Naqsabandiyah, nggak tahu ya. Nanti tolong dikoreksi. Tapi karena itu sudah menjadi budaya, meskipun dia tidak ikut thoriqoh, itulah yang aku bilang meniru. Meniru itu nggak tahu duduk permasalahannya. Lain kalau mencontoh. Dan itu cuman ditiru oleh kehidupan masyarakat khususnya Jawa. Jadi meskipun dia tidak aktif, dia tidak tahu juntrung masalahnya, kalau habis sholat mesti berdoa bla 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 bla, dia baca doa akhirnya menyebut satu nama yang mereka muliakan, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu namanya Bapak Abdul Qadir dari negeri Jailani sana, Irak sana, itu merupakan mursyid thoriqoh Qadiriyah Naqsabandiyah itu gitu ya. Kalau yang ini asli dari Indonesia gitu. Nah, itu diteliti dari Prancis, datang peneliti. Datanglah ke pondoknya. Sama mursyid pernah diketemuin juga sih ya, berapa lama gitu diketemuin ya. Tamunya itu ditemuin ya, riset lah, seperti riset orang Prancis itu. Karena ada keperluan ke kota gitu, mursyid manggil khalifah. Khalifah itu pengganti ya. Khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Yang orangnya itu kalau di pondok itu ya satu level di bawah mursyid, kira-kira begitulah ya hierarkinya. Tolong kalau salah dikoreksi karena menurut pengamatanku sepertinya begitu. Jadi setelah mursyid itu khalifah, orang-orang yang dianggap pemegang decision makernya di pondok. Mursyidnya mau pergi ada keperluan ke kota, dipanggillah khalifah salah satunya untuk menggantikan beliau menemui tamu dari Perancis yang mengadakan riset. Nggak salah dibukukan itu buku riset tentang thoriqoh sedunia itu ya, dan salah satu thoriqoh kawan kita ini masuk di dalamnya. Dan setelah khalifah ini ketemu ya langsung bicara ya, dialog, namanya orang riset gitu ya. Dan ini nggak sadar langsung dialog. Setelah selesai ya, si Mas dari Perancis ini kan pulang. Baru si khalifah ini tersadar, loh aku kok bisa omong-omongan ya? Coba. Kenapa? Yang satu pakai bahasa Indonesia campur Jawa, yang satu bahasa Perancis. Bagaimana bisa terjadi komunikasi? Sampai setelah sadar, loh kami kok bisa omong-omongan ya? Coba. Terjadi sesuatu yang itu transrasional, melampaui akal sudah. Makanya aku pernah diajak, ya ajakannya bagus sih, aku ya ada salah satu kelompok gitu ngajak sampean belajar bahasa Arab. Loh kenapa? Nanti di sana nanti maksudnya eskatologi ya, di dalam kubur dan nanti di akhirat sana bahasanya bahasa Arab gitu. Aku diem aja. Iya gitu. Namanya diajak bagus kan ya, kita terima aja. Iya gitu. Padahal dalam hatiku aku bertanya-tanya. Terus di sana itu ada temanku Pak Paat. Aku bilang, Pak, aku disuruh belajar bahasa Arab. Katanya nanti di akhirat sana pakai bahasa Arab. Benerkah itu? Gitu. Kok Pak Arab jawabnya, ya nggak tahu, orang aku belum mati.
Jadi Pak Fahad jawab, Pak Fahad itu orangnya kadang-kadang konyol, orangnya konyol. Ya enggak tahu orang aku belum mati. Akhirnya kami sama-sama tersenyum. Ya. Coba kalian berpikir, kalau kalian menerima hadis, kalau aku kan tidak menerima hadis itu. Kanjeng Nabi ketika Mi'raj ketemu Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa menggunakan senioritasnya lah gitu ya. Memberikan advice kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai juniornya supaya minta diskon sholat dari 50 yang akhirnya 5. Kan begitu ceritanya ya. Ini bagi yang menerima. Karena hadis itu begitu. Ada yang menerima, ada yang menolak. Kalau aku menolak ya. Aku tidak menerima hadis itu ya. Ini yang aku ajukan bagi yang menerima. Pernahkah kamu berpikir Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Muhammad berdialog dalam bahasa apa? Coba. Kan seperti yang aku bilang tadi, seandainya kita bayangkan ya para nabi itu ngopi bareng. Mereka itu perlu penyesuaian bahasa enggak ya? Kok menurutku enggak, karena mereka sama-sama mewarisi bahasa firman yang sama. Seperti aku bilang kemarin, semua kitabullah itu mulai suhuf ya sampai nanti Al-Qur'an yang di dalamnya ada Torah, ada Zabur, ada Injil. Ketika itu original semua bisa kita hadirkan, kita taruh di atas meja yang sama, itu dalam satu bahasa yang sama, bahasa firman itu. Gitu ya. Dan sekarang yang masih terjaga ya, bahasa firman-Nya itu ada dalam Al-Qur'an itu. Nah, kalau kita memahami ini secara holistik, tidak ada kecemburuan. Tidak ada menuduh Al-Quran itu mengcopy paste, meniru, menjiplak atau segalanya. Tapi kalau ini tidak dipahami bahwa semua ini berdasarkan dari satu sumber yang sama, ya jadinya goblok seperti itu. Ya. Dan repotnya lagi, teman-teman Islam mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf. Untuk menggaransi bahwa tidak ada menjiplak, tidak ada meniru, tidak ada mengcopy paste. Ada nabi kok buta huruf gitu loh. Ya seorang mungkin lah. Ya, karena itu bukan sebuah argumentasi. Argumentasi yang dipakai itu adalah bahasa. Ya, nggak pernah buta huruf itu jadikan argumentasi untuk menjaga originalitas Al-Qur'an. Kitab-kitab yang dahulu itu bahasanya sudah terkontaminasi dengan budaya manusia. Ya wajar, udah berapa ribu tahun, berapa abad. Makanya digantikan oleh Allah. Cara menjaganya kan begitu. Dihadirkanlah Al-Quran. Karena Al-Quran ini tidak ada lagi Nabi, maka tidak ada lagi kitabullah yang turun, dikunci sama Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Aku yang menurunkannya dan aku yang menjaganya. Gitu loh. Ya. Cuman kalau pemahamannya terpotong, ya seolah-olah Allahnya Mekah itu bukan Allahnya orang Israel, atau Allahnya Israel bukan Allahnya Mekah. Terus yang menurunkan kitab-kitab ini dari personal yang berbeda. Oh ya amburadul. Itulah kita perlu belajar Abrahamic faith ya. Jadi anak-anak Abraham itu jalurnya gimana? Kalau ini nggak dikuasai, nggak paham dia. Dan melayani orang seperti itu males, capek. Bagaimana kita akan mendiskusikan integral, hitung-hitungannya pun jelimet integral kepada anak TK, kan ya sulit. Ya biarin anak TK-nya pinter dulu baru kita ajak. Dia biar cari pinter dulu lah. Ya sulit. Untuk menjelaskan itu sulit. Jadi sekali lagi aku bilang bahwa bahasa itu sebetulnya untuk keperluan kita, bukan keperluannya Allah. Itu Mas ya yang tanya kemarin. Supaya ini paham dulu. Dan akhirnya bahasa tumbuh dan berkembang karena dia masuk dalam konteks budaya. Itu yang kemarin sudah aku jelaskan. Dan satu lagi yang aku ingatkan, kita salah ketika memahami hadis. Kenapa aku mencintai Arab? Karena aku adalah orang Arab. Kira-kira begitulah teksnya ya. Karena Al-Quran adalah ditulis dalam bahasa Arab. Karena bahasa surga bahasa Arab. Nah, itu coba sih. Karena kami pernah mengupas hadis itu dengan almarhum guruku. Itu hati-hati loh. Itu terjadi kesalahpahaman bagaimana ketika Anda membaca terjemahan Al-Quran ketika Arabian, itu kalian terima sebagai Aroban. Padahal hadis itu tidak mengatakan begitu. Rumpun Arab, bukan bahasa Arab, bukan orang Arab. Gitu loh. Ini supaya clear, supaya kita mengerti duduk permasalahannya. Ya.
bahwa di antara kita, aku sudah bilang kemarin ketika aku bahas tentang China itu ya, manusia itu tidak ada, Arab tidak lebih unggul dari Indonesia misalkan, Indonesia juga tidak lebih unggul dari Arab. Begitu juga semua bangsa ini tidak ada yang satu lebih unggul dari yang lain di hadapan Allah loh ya. Lalu yang unggul yang mana? Yang takwa. Kamu mau dari Afrika, mau dari Cina, mau dari Indonesia, kalau kamu tidak takwa, kamu ya sampah. Tapi ketika kamu takwa, kamu unggul, gitu aja. Ini menyimpang dari bahasan bahwa Al-Quran itu mengatakan bahwa bangsa Israel itu bangsa yang dilebihkan, itu lain lagi loh ya. Bahasanya jangan dicampur. Ya. Ini lain lagi. Aku hanya ingin mengatakan bahwa tidak ada keunggulan kita di hadapan Allah itu dilebihkan dari satu bangsa dengan bangsa lain ketika dia berbicara ketaatan. Tidak ada. Yang unggul itu dari bangsa apapun ya, kalau kamu takwa kamu unggul, kalau kamu menentang Allah ya kamu sampah, gitu aja. Makanya aku sangat heran lihat lewat, aku dikirimin video beberapa waktu lalu, ada bilang Islam kita Islam apa gitu, terus Islam Arab itu Islam penjajah. Aduh, parah ini, parah. Coba dilihat historisnya, dilihat kontekstualnya, bagaimana duduk permasalahannya. Kok bisa ngomong Islam Arab, Islam penjajah? Kalau sudah menjajah itu bukan Islam. Islam itu menghargai hak-hak siapapun. Yang namanya penjajahan itu mesti ada perampokan hak. Gitu loh. Ini kadang-kadang orang nggak tahu sejarah tapi bicara sembarangan aja dan itu terekspos luas. Nggak ada Islam Arab, Islam Indonesia, nggak ada. Islam itu ya global. Kalaupun nanti ya mau dinisbahkan ke lokalitas, itu Islamnya itu yang mewarnai lokal, bukan lokalnya yang mewarnai Islam. Arab itu diislamkan, bukan Islam diarabkan. Nah, ini gampangnya ini ya. Arab itu diislamkan, bukan Islam diarabkan. Jadi jangan ngomong bahwa Islam itu Arab. Kalau Islam itu Arab, Nabi nggak perlu perang. Orang Arab langsung aja menerima dakwah Nabi. Faktanya Nabi berkali-kali perang. Karena apa? Karena diserang oleh orang-orang Arab yang menolak dakwah Nabi, menolak Islam. Ini terjadi stereotip yang salah dalam masyarakat kita. Masyarakat publik lah. Seolah-olah jadi kalau ada kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh bangsa Arab, terus itu digunakan untuk menjustis, ini loh Islam jelek. Itu kan kesalahan membidik antropologis kita. Harus dibedakan mana agama, mana budaya. Begitu juga ketika Islam dinisbahkan dengan Nusantara, Islam itu yang mewarnai Nusantara, bukan Nusantara yang mewarnai Islam. Jadi nggak apa-apa, misalkan dibilang Islam Nusantara, itu sebetulnya bukan sekarang. Dulu itu sudah ada istilah Islam Nusantara, itu sudah ada, tapi itu tidak seperti dipahami sekarang ini. Jadi sekarang ini kan kemasannya diambil tapi isinya dirubah. Ya. Makanya sebuah idiom itu kadang-kadang tetap dipakai ya. Tapi isinya sudah dirubah. Seperti iman. Iman itu dari Al-Qur'an, maka dipahami harus menurut Al-Qur'an. Tapi ketika dia masuk ke budaya, pokoknya orang percaya sudah beriman saja. Ini kan perlu kecerdasan memahami hal-hal seperti ini ya. Jadi tidak ada Islam terus dikotomi dikatakan Islam Arab, Islam Indonesia, Islam ini, Islam itu, tidak ada. Tapi kalaupun mau dinisbahkan itu harus dipahami seperti itu. Islam itu tidak diwarnai, tapi dia mewarnai karena dia produk Allah yang universal itu. Ya. Begitu juga bahasanya. Ya. Bahasanya begitu. Supaya ini kita bisa memposisikan Arab itu, ngapain kalian membenci Arab? Nggak boleh. Juga ngapain kalian mengagungkan Arab? Nggak boleh. Jadi apa? Ya sudah, biasa saja. Biasa saja. Kita bergaul sebagai bangsa ya, kita berteman, bersaudara gitu. Nggak usah menyanjung-nyanjung, juga nggak usah membenci. Apa untungnya? Gitu loh. Ya. Aku ini akan mendudukkan dalam proporsi yang supaya itu tracknya itu benar gitu loh. Harus ada pemilahan antara Islam dan budaya. Gitu. Oke, karena nanti itu akan menghimbas ke agama ya, akan menghimbas ke bahasa. Nah, kita
yang dikasih nama Islam itu di surat apa itu, surat Al-Maidah ayat ketiga, itu suratnya panjang ya. Hari ini aku ridho Islam jadi agamamu, sudah disempurnakan. Hari ini itu teksnya cerah loh ya, hari ini. Makanya itu ada pewerku yang sepertinya dia pewer baru. Jadi tolong lihat videoku yang nabi-nabi dahulu itu Muslim tapi bukan Islam gitu ya. Supaya kamu paham, jangan terjebak pemikiran yang keliru. Islam itu dinyatakan baru hari ini di surat Al-Maidah itu. Hari lalu itu belum ada Islam. Ya, tapi mereka Muslim. Kalau itu ditarik ke lugotan ya, Muslim itu bisa dari Islam, bisa dari salama. Itu loh yang kamu harus pahami. Salama itu damai, tunduk, patuh gitu loh. Tapi bisa juga ke Islam. Nah, tentunya di era kita setelah kenabian ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad, barulah pada saat itu Islam itu pasti Muslim, Muslim itu pasti Islam. Tapi kalau kita tarik ke belakang sejak zaman Kanjeng Nabi Adam, di sana orang belum kenal sebuah nama Islam. Gitu loh, ini harus paham kalian. Tapi nilainya, substansinya itu sama. Maka disebut Muslim, orang yang tunduk terhadap hukum Allah. Semua para nabi itu Muslim, tapi tidak Islam. Karena Islam baru disebut hari ini, pada hari ini, aku ridho Islam menjadi dinmu. Ya, nah, karena kita dikasih din namanya Islam, bahasa persatuannya itu bahasa Arabian, Arabiyun, bukan Ibraniun. Ibraniun nanti itu untuk saudara kita di Israel. Ya, ini harus paham dulu geografis antropologisnya. Kalau Kanjeng Nabi kita kan di Jazirah Arab yang sini. Kalau nabi-nabi yang Kanjeng Nabi Isa ke atas itu kan di Israel sana. Ya karena terpisah dalam ruang dan waktu yang itu panjang ya. Akhirnya perbedaan dialek, perbedaan pengucapan itu manusiawi lah. Kalau kita bilang apa? Barokah. Kalau saudara kita di Israel, baruk. Makanya ada teman-teman kita yang kekristenannya itu. Jadi yang aku kenal di Indonesia, kekristenan yang kiblatnya ke timur itu ada dua. Ada ortodok, ada lagi baruk. Jadi dia bikin perkumpulan namanya Baruk Ministry. Ya, kemarin aku ketemu dengan katakanlah ketuanya ya, ketua Baruk Ministry itu di waktu Arimatea ada acara di Masjid Muslim United di Jogja ya. Kita ketemu dan aku pernah diskusi dengan dia beberapa tahun lalu di Kute, kita diskusi di salah satu hotel di Kute ya. Dan itu monumental karena tidak lama sebelum itu ya terjadi peristiwa Bali itu ya. Tapi alhamdulillah meskipun banyak pengamat yang datang ya, akhirnya diskusi itu bisa kita selesaikan sampai tuntas. Itu kiblatnya ke Lebanon. Maka dia mengatakan kelompoknya itu Baruk Ministry. Baruk itu barokah. Ya, kan beda dialek aja. Shalom, shalom. Gitu, ya. Ehad, ahad. Ya. Wahid, yahid. Ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa ehad itu kesatuan, yahid itu satu yang tunggal, itu sudahlah ditinggalkan aja, capek melayani yang begitu-gitu. Capek ya. Capek itu baru kelas-kelas sekolah minggu itu ya. Orang Yahudi saja tidak pikirannya begitu kok, padahal itu bahasa dia. Ini ada goyim. Goyim itu apa? Anjing. Anjing. Artinya di luar Yahudi. Kok menggunakan bahasa Yahudi dipahami dengan cara berbeda? Ya jelas kebelangsak. Orang Israel sana bilang satu ya satu. Bukan satu dalam tiga, tiga dalam satu. Itu kan sulap, akrobat. Asalnya dari mana? Filsafat. Makanya ketika kita tahu filsafat, tahu agama, hati-hati. Kalau sampai nggak hati-hati, agama tercampur filsafat, amburadul seperti itu.
Makanya mereka sampai sekarang sudah 2000 tahun lebih, konsep tentang Tuhan saja nggak beres. Karena apa? Tidak tunduk terhadap Alkitab. Nah, aku itu meskipun disalahpahami, aku itu sebetulnya ngajak mereka, ayolah tunduk terhadap Alkitab. Bahwa Yesus itu adalah Nabi yang dimuliakan oleh Allah, bukan Allah. Dan Allah itu Ehad. Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Dan Ehad itu pahami menurut bagaimana cara orang Yahudi memahami. Berapa? Satu, tunggal, toktil. Gak ono liane kata orang Jawa. Karena apa? Laisa kamislihi sayun. Kata perjanjian terakhir. Kata perjanjian lama. Ini retorikanya bagus kata perjanjian lama. Begini dia pakai. Akulah yang awal yang akhir. Ketika masuk dalam bahasa Yunani menjadi alfa omega. Tapi ada satu lagi retorika yang bagus. Hendak dengan siapa aku kau samakan? Subhanallah. Allah itu bilang, hendak dengan siapa aku kau samakan? Itu kalau otaknya itu cerdas itu tahu, berarti Allah itu tidak boleh disamakan dengan siapa-siapa. Artinya ketika dia tidak ada yang menyamai, dia ujug-ujug tunggal. Gak bisa tritunggal gitu loh. Ya. Makanya, tapi ya enggak apa-apalah. Dakwah itu bukan di jalan tol kok yang enak mulus mesti ada rintangan. Aku tetap aja mendakwakan, ayolah kembali kita memahami Alkitab bahwa Allah itu tunggal. Makanya aku kan meskipun seperti aku bilang, kemarin teman-teman itu mau merencanakan untuk membawa ke ranah hukum ya, untuk ditentukan bahwa teman-teman Kristen itu seperti yang di Malaysia tidak boleh menggunakan nama Allah gitu ya. Dan aku sampaikan meskipun aku hormati gagasan seperti itu, ya monggo lah silakan ditempuh. Cuman aku tidak setuju gitu loh. Aku tidak setuju. Justru seharusnya karena mereka bagaimanapun kekristenan ini bukan cek kosong. Dia kan itu awalnya dari Nasrani yang kemudian berubah menjadi Kristen. Artinya tetap aja punya jejak kenabian ya. Dan di sana Allah itu sudah dikenalkan juga. Jadi menurutku mereka punya hak untuk menggunakan nama Allah, tapi telah terselewengkan. Nah, tugas kita mengembalikan bagaimana yang pemahaman Yesus itu Allah, pemahaman Allah itu Tritunggal. Itu tugas kita mendakwakan supaya mereka kembali tunduk terhadap Alkitab. Kan begitu seharusnya. Jadi aku lebih senang menempuh langkah dialogis daripada yuridis yang seperti itu. Cuman kalau ada teman-teman akan menggagas itu nanti seperti yang di Malaysia itu, ya aku tetap hormati, monggo saja. Jadi teman-teman menempuh cara itu yuridis, aku menempuh cara dialogis gitu. Ya. Kenapa pemahaman itu berubah? Kembali ke bahasa. Ehad sudah dipahami keluar dari konteks Israel, yang itu Ibraniun. Gitu loh ya. Oke. Nah, sudah aku sampaikan beberapa cuplikan-cuplikan ya, tinggal kamu nanti merangkai. Ini puzzle ya, puzzle aku sudah suguhkan, tinggal bagaimana kamu merangkai bahwa bahasa itu memang pelik. Dan bahasa itu sebetulnya untuk kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah. Karena Allah Maha tahu pakai bahasa apapun, kamu mau ngomong Allah tahu. Oh, kamu tidak ngomong di dalam hati aja Allah tahu. Ya kan? Tapi mengapa bahasa itu perlu, bahasa persatuan? Itu dalam kepentingan kita sebagai manusia. Bayangkan ketika kita nanti subhanallah, mudah-mudahan tapi ya. Bayangkan kalau kita berhaji. Kalau kita tidak punya bahasa persatuan, mau sholat gimana? Coba. Mau sholat gimana? Datang orang Indonesia. Orang Indonesia saja itu nanti terpecah-pecah. Kalau orang Jawa, Allah moho. Apa sih gede itu bahasa Jawanya apa tuh? Aku sampai gede itu apa yang bahasa Jawa nih gede? Kalau agung, Allah moho agung. Ya. Nanti datang orang Padang, Allah apa bahasa besarnya? Gadang ya. Allah gadang. Nanti datang dari orang Batak.
Allah balga. Repot. Madura apa kalau besar yang? Allah Raja. Apakah repot? Nah, supaya nggak repot, kembali ke bahasa persatuan aku jelaskan tadi. Salah satu fungsi bahasa itu untuk menyatukan kita. Cukup tunduk terhadap bahasa firman. Mau dari ujung dunia manapun, kalau sudah imamnya bilang Allahu Akbar, semua ngerti. Kalau sudah ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua ngerti. Gitu loh. Coba kalau diterjemahkan, ya lagunya juga agak repot. Terjemahkan Madura gimana? Oh, Allah Raja, Allah Raja. Kan repot. Allah gadang. Kalau orang Padang, kalau orang Batak, Allah balga. Balga itu besar ya. Kan jadi repot. Apanya tuh tuntunan nadanya nggak masuk jadinya. Tapi kalau kita kembali ke bahasa persatuan agama kita, yaitu Arabiun, semua selesai, semua tahu. Jangankan orang Indonesia, orang di kolong langit semua tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dulu. Kayak aku tersenyum bukan apa-apa, supaya tidak terlalu. Coba kamu naik haji, terus imamnya itu pakai bahasa dari daerahnya masing-masing. Kacau gak itu? Ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya, itu sebuah gambaran, sebuah potongan-potongan parcel, nanti kamu yang merangkaikan. Sekarang aku akan menjawab, ya. Jadi aku itu kalau menjelaskan itu kita bergerak dari yang umum dulu, baru nanti yang khusus, dari yang lebar nanti yang kesempit, mengerucut, gitu ya. Aku jawab dari pertanyaannya masnya yang nomor 2 dulu ya. Jadi berputar, bukan nomor 1, justru aku balik. Nanti yang nomor 1 aku jawab di akhir. Dan ini insya Allah kita bikin edisi tamat ya Le ya. Nanti seri 2 tamat gitu ya. Besok kita diskusi tentang hal yang lain. Masih ada pertanyaan dari teman tentang hukum mengawini budak, itu aku masih belum ada waktu ya. Tolong bersabar. Dan aku tidak tahu di episode mana itu akan aku jelaskan. Makanya kalian harus aktif mengikuti terus. Karena bisa jadi pertanyaanmu sekarang ini dijawab di episode yang ketiga, yang kedua, yang ketiga. Sesuai moodku. Aku lagi mood nggak? Aku kalau nggak mood nggak bisa. Ya. Ini pertanyaan begini. Tapi yang masih menjadi pertanyaan saya, apakah boleh kita berdoa menggunakan Asmaul Husna Allah dalam bahasa Ibrani? Di Al-Quran kita diperintahkan berdoa menggunakan Asmaul Husna yang 99. Tapi kita tahu juga bahwa di dalam Yahudi Allah juga punya Asmaul Husna. Contohnya Hamalek ya. Terus Hakados, Harahaman, Hashem ya. Mohon dijelaskan melalui sudut pandang GM. Terkait berdoa menggunakan Asmaul Husna dalam bahasa Ibrani. Jawabanku begini, ina a'malu biniat. Ya, nanti kita kemarin kan sudah bahas tentang hijrah ya. Hijrah tentang apa kemarin? Oh, tentang tentukan posisi kematianmu, itu kan tentang hijrah. Nanti juga kalau ada waktu kita bahas tentang hijrah yang berhubungan dengan hadis ini. Hadis ini berhubungan dengan hijrah yang Kanjeng Nabi bilang Inna a'malu biniat. Sebuah amalan itu tergantung niatnya. Nah, aku tidak tahu apa niatmu. Kok harus menggunakan bahasa Ibrani? Aku sudah bilang tadi, kalau tentang urusanmu sama Allah, Allah itu mau kamu pakai bahasa apa aja, tidak ada masalah. Orang Allah itu maha tahu kok, nggak repot Allah itu. Orang kamu nggak ngomong aja, yang saudara-saudara kita kebetulan ditakdirkan oleh Allah tuna apa ya, nggak iso ngomong gue. Tunawicara ya itu semoga itu menjadi ujian bagi mereka dan mereka menerimanya dengan ikhlas ya. Terus bagaimana sholatnya? Pakai bahasa apa itu? Ya. Jadi Allah itu tidak terikat dengan pemikiran-pemikiran kita karena Allah itu mengikat. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu.
yang aku sudah jelaskan bahwa dia adalah alfa omega, dia adalah yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Dia tidak terikat, tapi dia justru yang mengikat. Begitu dalam bahasa. Jangankan kamu pakai bahasa Ibrani, kamu pakai bahasa apa dok jero hati wi. Bahasa hatimu aja Allah tahu. Tapi kan kepentingannya tidak begitu. Aku mau tanya, inna a'malu biniatmu itu apa? Kok kamu pakai bahasa Ibrani? Karena apa? Guru kita, Rabi, jadi Rob itu juga guru ya, Rabi. Makanya Yesus itu kalau di kitab-kitab kuno, terjemahan kuno itu dipanggil Rabi. Rabi itu guru. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad, guru kita itu, guru Al-Quran kita, maha guru kita, itu rumpunnya Arabian. Lalu apa pentingnya kamu berdoa dalam edisi Ibraniun? Sedangkan guru kita Arabiun gitu loh. Itu yang aku nggak tahu. Inna amalum biniatmu itu apa? Kalau tentang kepada Allah sih lah, nggak repot-repot, Allah itu semua tahu. Kamu pakai bahasa apa? Seperti kemarin kan aku juga tanya, ini belum dijawab ya, tentang pertanyaan aku kemarin, ada nggak larangan atau perintah menggunakan bahasa ini dan itu ya, Arabiun atau Ibraniun? Kan nggak ada. Kan itu kan cuman kita diperintahkan berdoa menggunakan Asmaul Husna yang 99. Mintalah engkau dengan nama-nama yang baik. Itu perintahnya begitu. Tapi kita minta dalam bahasa apa kan nggak ditentukan. Gitu. Tetapi aku kembali tadi, kepentingannya apa? Inna amalum biniatmu itu apa? Sedangkan kita sudah disuguhkan, sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi kita, di mana Al-Quran itu adalah omongannya Kanjeng Nabi, yang juga harus menjadi omongan kita sebagai pengikutnya, ya. Artinya kita harus familiar dengan bahasa-bahasa Al-Quran yang itu nisbahnya Arabiun. Apa perlunya kamu ke Ibraniun itu loh? Aku yang tidak tahu itu. Ya. Tapi kalau kamu tarik kepada Gusti Allah, ya Allah itu tidak pusing. Kamu mau pakai bahasa apa aja itu monggo-monggo aja. Tapi kan seperti aku bilang tadi, karena di konteks para pendahulu dulu juga itu sudah terjadi diskusi-diskusi debatable tentang bahasa itu diterjemahkan atau tidak dalam sholat itu ya. Seperti yang aku bilang kemarin tentang di daerahku, kotaku ini beberapa tahun lalu ya, terjadi masalah sholat dua bahasa itu ya, dan aku sangat menyayangkan karena yang digunakan itu bahasa hukum bukan bahasa pengetahuan. Aku setuju ya apa yang disampaikan oleh pakar-pakar, memang seharusnya sholat itu pakai bahasa Arabian, jangan bahasa Arab lo ya. Ini bolak-balik ngomong Arab tak tempeleng konku. Aku jelas no kesel-kesel. Harus dibedakan Arabian dan Araban. Seharusnya kita sholat itu pakai bahasa Arabian. Nah, kalau nggak paham, kalau nggak ngerti artinya, supaya nanti sholat kita itu ada sholat ritual, begitu juga sholat aktual kita di lapangan. Misalkan kita baca surat yang tentang itu mengharamkan, apa kemarin aku ambil contoh, mengharamkan riba, dan di sholat aktual kita juga kita tidak riba, supaya tahu artinya, itu artinya dipelajari di luar sholat. Itu aku kira itu yang paling tepat ya. Jadi sholat tetap saja dalam satu bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Arabian. Itu seharusnya yang kita sampaikan kepada Gus kita yang satu ini ya. Nggak begitu Gus kan, tapi ina amalun niat biniatnya Gus kita ini kan tahu, kan bagus supaya orang Islam itu sholat ritualnya itu menjadi aplikasi di sholat aktualnya gitu loh. Karena tidak terjadi aplikatif, besar kemungkinan karena tidak tahu bahasanya, maka beliaunya punya gagasan sholat dua bahasa. Jadi sholatnya itu makan waktu 2 kali, bayangkan. Karena disampaikan dulu Arabiunnya, lalu dibacakan juga terjemahannya. Nah, seharusnya kita sampaikan baik-baik, nggak perlu orang punya niat baik terus dihukum 2 tahun tuh gimana? Inilah kurang wise, kurang bijaksana ya. Kalau aku nggak, cuman kan aku bilang kemarin aku siapa-siapa juga bukan.
Kalau aku punya power, oh jangan buat kerana hukum, kita gelar diskusi, baru kita pahamkan. Gus, panjenengan punya niat baik, semoga itu menjadi catatan langit amal soleh panjenengan. Tetapi harus kita pahami dulu bahwa bahasa itu sebuah alat pemersatu, supaya tidak membre itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu, supaya tidak jadi masalah-masalah nanti ke depannya. Tetap aja sholat itu pakai bahasa Arabian. Nanti supaya tahu, kita bikin jamaah kajian tentang menerjemahkan Al-Quran. Jadi penterjemahannya, pemahamannya itu di luar sholat. Kan begini kalau begitu. Masalahnya saat itu langsung, ya penguasa itu nggak mau rame sih ya. Langsung bupati bawa kerana hukum, kena 2 tahun penjara. Padahal beliaunya itu siap untuk diajak diskusi. Kenapa? Ilmu nggak dilawan dengan ilmu. Makanya aku ngomong kan di akhir setiap videoku itu ada kan catatan yang warna hitam itu. Ini kajian-kajian ilmu. Kalau nggak setuju harus dihadapi dengan ilmu, jangan di luar ilmu, jangan dihadapi dengan kekuasaan. Ya aku sama aja mentimun berhadapan dengan duren. Aku mentimun, kalian duren, diadu ya bonyok aku kalau dihadapi secara kekuasaan. Ini pengetahuan, maka hadapi secara pengetahuan. Makanya aku bilang akademis kan begitu. Jadi gitu Mas ya, tentang bagaimana sih kalau kita menggunakan Asmaul Husna dalam bahasa Ibrani? Ya sebaiknya bahasa Arabian lah ya, bahasa Arabiun bukan Ibraniun ya. Karena bahasa Ibrani yang sekarang juga itu sudah masuk Ibrani yang budaya yang Ibrani atau yang Ibraniun. Itu juga kan masalah lagi Mas. Seperti Araban dan Arabiun ini kalau nggak tahu kan dikirain sama, padahal beda. Ya. Ya, sekarang aku mau ke depan. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum JM. Jenengan dulu pernah bilang kalau Shalom Alaikum mempunyai makna yang sama dengan Assalamualaikum. Secara singkat, yang saya ambil kesimpulan ini hanya masalah perbedaan antara bahasa Semitik. Yes. Betul, begitu. Ini hanya perbedaan masalah bahasa Semitik karena satu rumpun antara Ibraniun dan Arabiun gitu. Tetapi kembali lagi ya, ada amalu biniat di sana. Kenapa aku itu kan berawal dari tulisan-tulisanku di Facebook. Sebelum aku masuk ke dunia YouTube, kan aku nulis jadi dakwahku dulu itu di Facebook dulu sebelum ke YouTube. Setiap mungkin sekarang masih ada. Kamu kalau lari ke Facebookku itu, tapi sekarang aku jarang nulis yang serius ya, biasanya nulis untuk sekedar update status saja. Karena sudah aku fokuskan ke YouTube ya. Karena waktu juga sudah nggak ada, ini ngurusin YouTube aja sudah. Ini sampai buku-buku tuh berantakan karena nggak ada tempat juga. Mau disusun nanti diambil lagi berantakan lagi, ya sudahlah biar gitu aja. Makanya ketika ada tamu mau ke rumahku, aku bilang telepon dulu. Dan aku berusaha untuk tidak bertamu ke rumahku. Mending kita ngobrol di kafe di mana gitu. Kenapa? Berantakan ini, ruang tamuku berantakan. Kalau yang tidak tahu tentang aku dikirain aku orang males. Tapi enggak, karena apa? Ya bagaimana mau aku susun bukunya nanti ini kita siang shooting lagi. Aku perlu referensi baca buku lagi. Susun berserakan lagi, susun ya sudahlah biarin berserakan begitu. Ya karena memang ini kan apa ya, kecil gitu ya. Jadi ya sudahlah, adanya begitu ya begitu. Makanya kalau ada tamu aku upayakan kita ketemu di kafe di mana gitu. Enggak di sini gitu. Karena ruanganku berantakan. Oke. Begini Mas ya. Kalau kamu lihat di lari ke Facebookku itu sekarang masih Assalamualaikum Shalom Alaikum itu masih. Dan kadang-kadang aku unggah di YouTube dan aku diserang oleh saudara-saudara Islam kita ya. Bahkan ada yang ngusul itu harus dikeluarkan itu karena tidak sesuai dengan akidah kita pakai salam orang lain gitu. Ya aku senyum saja, aku nggak pernah bales ya. Aku nggak pernah bales, aku senyum saja. Tak anggap ya karena wawasan dia seperti itu ya, untuk apa juga rame ya sudahlah. Dan aku tidak ada masalah, orang aku juga nggak minta. Aku itu loh selalu dimasukkan grup-grup debat seperti aku bilang kemarin. Aku nggak pernah minta. Dan sebetulnya kalau bisa aku nggak mau dimasukkan karena sudah penuh itu sampai hang itu handphoneku ya. Jadi kalau misalkan aku dikeluarkan juga ya nggak masalah ya. Hitung-hitung supaya
mengurangi grup yang kita ikuti jadi nggak hang lagi itu handphone ya. Aku nggak masalah dikeluarkan karena mereka tidak mengerti gitu loh. Tidak mengerti behind screen ina a'malu biniatku apa sih? Makanya aku tadi tanya ina a'malu biniatmu ngapain? Orang sudah diajarkan pakai bahasa Arabiun ketika menyebut asmaul husna, kok kamu harus pakai bahasa Ibraniun itu apa a'malu biniatnya gitu ya. Nah aku ina a'malu biniatku itu aku kan apa ya? Pemain di dalam comparative religion, khususnya Abrahamic faith. Aku ini mau berdakwah. Berdakwah itu seperti pedagang. Aku mau menjual kerangka berpikirku kepada orang lain. Gitu loh. Jadi orang lain itu berusaha aku bikin nyaman dulu, ya. Aku bikin senang dulu, sehingga nanti dialognya enak. Ya, jadi pendakwah itu memang seperti orang jualan gitu loh. Misalkan aku sales mau jual kacamata, aku terus ngomong, nawarin kacamata, Pak, mata Bapak ini terlalu belok ini. Terus ini Pak beli kacamata, kira-kira orangnya mau beli nggak? Jangankan beli, kita nggak ditempeleng, kita nggak diusir, suruh keluar dari rumahnya aja sudah bagus. Begitu juga selanjutnya, Pak, ini mata Bapak ini terlalu sipit ini. Seharusnya pakai kacamata ini gitu. Kira-kira orangnya marah nggak? Ya, jangankan beli, kita tidak ditempeleng, tidak diusir, suruh keluar rumah dia, itu sudah untung-untungan. Makanya ketika kita mau menjual produk, anggaplah saja apa yang kita jual produk gitulah ya. Pemikiranku ini produk gitu ya. Aku mau jual itu, yang itu pemikiran tentang teologis ya, kepada siapapun, itu aku usahakan mereka nyaman gitu loh. Nah, produkku itu adalah Islam. Itu mau aku jual gampangannya kepada saudara-saudara kita yang di luar Islam. Mayoritas di negara kita itu setelah Islam Kristen. Akhirnya di lapangan ketemulah Islam dan Kristen. Meskipun teman-teman Kristen ya, itu jarang mengucapkan lengkap Shalom Aleichem, itu jarang ya. Sejauh aku ketemu teman-teman pendeta aku, biasanya mereka cukup Shalom gitu. Shalom gitu ya. Nah, aku berusaha menampilkan yang utuh dari Yahudi. Shalom Aleichem. Tujuannya apa? Supaya nyaman. Supaya dia mau berdialog dengan aku, supaya dia mau membaca tulisanku. Sekarang kamu pikirkan, kalau dia sudah aku serang, dia sudah aku hujat, ya, dia sudah aku nistakan, dia kira-kira mau nggak baca tulisanku? Jangankan baca, ngelirik aja nggak, paling dilewati. Syukur-syukur dilewati, kalau bisa-bisa didel sama dia. Terus dakwaku masuk nggak ke dia? Kan nggak masuk, gitu loh. Maka kalau orang cerdas itu dakwah itu tidak menghujat, tidak omongan sampah, tapi membuat orang senang sehingga dialog itu ilmiah. Kalau ketemu ya alhamdulillah, haleluya. Haleluya itu sama dengan alhamdulillah. Halaluliyah, yah itu Yahweh. Kalau saudara kita Yahudi YHWH. Jadi halaluliyah masuk menjadi haleluya. Itu sama dengan alhamdulillah. Ya. Kalau ketemu, nggak ketemu ya kita saling menghormati. Tapi kan persaudaraan itu tetap ada. Dan orang yang mau kita dakwai, yang mau kita tawari produk kita, kalau kita sebagai sales katakanlah begitu ya, itu kalaupun dia tidak menerima saat itu, setidaknya dia sudah membaca kerangka berpikiran kita. Karena itu dulu aku suka dalam bentuk tulisan, bukan video seperti ini. Nah, aku tulis awal ya dengan Shalom Aleichem, Assalamualaikum. Itu adalah sebuah strategiku untuk mengajak saudara-saudaraku yang Kristen itu, ayo kita berdialog secara baik. Aku buat damai dulu, aku buat senang dulu. Kita berbicara di titik temu dulu. Baru nanti ketika kita berbicara di titik pisah, itu tetap aja kita bisa berbicara dalam nuansa-nuansa persaudaraan. Gitu loh Mas. Jadi di situ ada ina amalum biniatnya. Kenapa aku pakai Shalom Aleichem? Cuman kan ini nggak mungkin aku sampaikan
ke grup-grup WA gitu, ngapain juga urusannya. Mau dikeluarkan dari WA ya sudah terserah. Itu resiko yang harus aku terima. Nah, karena kamu tanya, maka aku jelaskan. Ada ina amalun biniat. Bagaimana kita membuat orang senang dulu. Karena kalau orang tiba-tiba di awal sudah kita hujat, jangankan baca tulisan kita, ngelirik tulisan kita aja sudah bagus. Boro-boro ngelirik, bisa-bisa di-del itu tulisan. Nah, aku kalau nulis itu kan ya panjang-panjang. Cuman aku nggak bisa. Itu teman-teman ada yang bisa. Itu misalkan aku mau lihat tulisanku 2 tahun yang lalu di Facebook itu gimana caranya, itu nggak tahu. Karena tulisan-tulisan itu banyak. Seandainya itu ada dan aku videokan juga itu, makanya kajian-kajian kita ini akan terus ya. Selama bumi berputar, semoga kajian-kajian ini terus berputar dari satu tema ke tema yang lain. Ya. Karena menuntut ilmu itu kan mulai dari ayunan ya, sampai nanti yang lahat terus. Ya. Karena kita terbatas, ilmu yang ada itu tidak terbatas gitu. Ya. Jadi itu jawabanku untuk saudaraku. Itu di namanya itu sudah diganti lagi tuh sepertinya namanya di komentar YouTube. Ternyata bisa ya diganti-ganti gitu ya. Kalau kemarin kan namanya berbau-bau apa sih gitu ya. Itu aku lihat namanya sudah diganti lagi. Karena tadi aku cek itu anunya sebelum aku nongkrong di sini ya. Komentarnya aku cek tuh namanya sudah diganti lagi. Ternyata kalian pinter ya bisa gonta-ganti nama itu. Makanya kalau aku sekarang nggak kaget kalau ada orang komen itu ya, aku lihat kalau komennya itu sama, itu berarti orang yang sama, cuma namanya digonta-ganti. Jadi ini nggak usah terlalu dipikirin gitu ya. Terutama yang komen-komen yang sampah-sampah itu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Aku kira itu Mas ya. Jawabanku sudah cukup lugas. Jadi Shalom Aleichem itu untuk menciptakan, bukan menciptakan ya, Allah yang bisa menciptakan. Mengajak dalam sebuah suasana damai gitulah. Ya. Karena tidak mungkin orang itu mau membaca tulisan kita, yang tulisan itu notabene adalah dakwah. Dakwah itu tidak lebih dari orang memasarkan, ya, menawarkan produk kita. Kalau orang itu sudah kita hujat, sudah kita serang, itu tidak mungkin mau. Supaya welcome, supaya mau, ya kita buat suasananya itu damai. Kita berbicara pada titik temu. Kamu salam aleichem ya? Ya, aku assalamualaikum ya. Sama, ayo kita berdiskusi secara terhormat, secara baik, secara intelektual. Gitu Mas. Oke, sampai ketemu lagi. Dan ini tamat ya, seri 2 tamat. Di waktu-waktu berikutnya insya Allah kita ketemu lagi ya. Dan ini pagi yang cerah, aku doakan semua pewer-pewerku yang telah mengais rezeki, semoga dapat rezeki banyak dan itu barokah dalam kasih sayang Gusti Allah Agung. Dan jangan lupa, ada bagian-bagian untuk agama dalam rezekimu. Karena seandainya saja kamu hari ini dapat 10 juta, 10 juta itu bukan hak kamu semuanya. Ya, itu Allah kasih, tapi di situ 10 juta ada hak-hak lain yang harus kamu tunaikan. Kemarin sudah aku ajarkan, orang Islam itu pelit, medit ya nggak boleh, boros ya nggak boleh, harus tengah-tengah. Ya, oke. Semoga rezeki yang Anda peroleh adalah rezeki yang barokah. Begitu juga semua kita semua dalam keadaan sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.